Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video tutorial penelitian in silico, yang mana ini adalah video kelima dari serangkaian penelitian in silico menggunakan database bioinformatika. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara pengunduhan struktur senyawa berbentuk 3 dimensi dari database salah satu database penyedia protein yang bernama PDB-ID atau Protein Data Bank. Jadi tujuannya adalah untuk membantu kita dalam melakukan uji terakhir, yaitu mengenai analisis molekuler docking. Nah, untuk tahapan awal kita lihat terlebih dahulu mengenai hasil uji SEA atau identifikasi protein. Nah, jadi sudah seperti ini. Dari hasil uji identifikasi protein melalui database SEA, ini ditemukan begitu banyak protein dari setiap senyawa, yang mana juga terdapat beberapa kategori, baik itu yang berwarna biru, hijau, ataupun putih. Jadi untuk tahapan kali ini kita akan berfokus pada protein yang berada pada tabel berwarna biru. Nah, jadi untuk sebenarnya kita akan bisa melakukan dengan cara untuk mengetahui apakah senyawa ini atau si tanaman kelor ini benar-benar memiliki efektivitas untuk inhibitor opakan paru. Kita bisa melakukan uji molekuler docking satu persatu dari setiap senyawa dengan protein targetnya. Tetapi itu nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kita bisa mempersingkat waktu dengan cara melakukan studi literatur mengenai protein target, protein target dari suatu penyakit yang kita gunakan di sini. Karena di penelitian ini itu membahas mengenai kandungan senyawa fitokimia daun kelor sebagai kandidat obat kanker paru-paru, maka kita akan berfokus pada reseptor atau protein reseptor dari si kanker paru-paru ini. Dan setelah saya telusuri atau melakukan studi literatur melalui berbagai sumber, baik itu jurnal dari berbagai jurnal dan artikel, saya menemukan bahwa terdapat beberapa protein target atau protein reseptor yang berada di kanker paru-paru. Ya, di antaranya adalah IGFR dan juga IGF-1R, yang mana kedua protein reseptor ini memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan sel kanker paru-paru. Maka jika salah satu senyawa yang berada di dalam kandungan daun kelor bisa menghambat salah satu protein ini atau kedua protein ini, maka dipastikan daun kelor itu memiliki efektivitas atau bisa digunakan sebagai kandidat untuk obat kanker paru-paru, yang mana itu nanti juga tetap akan melakukan uji secara in vitro maupun in vivo. Jadi tujuan dari uji in silico sendiri itu adalah untuk mempersingkat waktu dengan penelitian dengan skala yang besar, hingga agar waktu yang digunakan tidak terlalu panjang dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Sekarang coba kita lihat apakah di sini ada protein yang bernama EGFR dan IGF-1R. Kita bisa fokus di tabel yang berwarna biru.
Oke, ternyata di sini ada salah satu protein ya. Di sini ada EGFR, nih EGFR, dan juga di sini ada juga IGF1R. Ya, yang mana ini bisa ditemukan di senyawa quercetin. Jadi kita nanti akan menggunakan dua sampel ini ya. Yang pertama menggunakan protein target atau protein reseptor berupa EGFR dan juga protein reseptor berupa IGF1R dengan berbantuan senyawa quercetin. Jadi untuk senyawa quercetin itu sendiri kita sudah mendownload struktur dua dimensinya dari uji PubChem. Nah, kemudian di sini kita akan mendownload struktur tiga dimensi dari si kedua protein reseptor ini, yaitu EGFR dan juga IGF1R. Ini. Oke. Setelah itu kita bisa membuka Google, kemudian ketikkan protein data bank. Nah, kemudian klik membuka website paling atas ya, LCSB PDB. Jika sudah, maka tampilan awal dari website tersebut adalah seperti ini. Di sini terdapat beberapa menu ya. Tapi karena kita fokusnya itu nanti hanya untuk mengetahui atau mencari struktur tiga dimensinya, maka kita bisa langsung mengarah ke bagian kolom pencarian. Jadi terdapat dua protein, yang pertama EGFR, yang satunya adalah IGF1R. Kita ketikkan di sini nama proteinnya EGFR. Kemudian ini juga ada banyak sekali ya, EGFR. Kemudian ini klik pencarian. Nah, jadi di PDB ini sendiri ya, ini terdapat kurang lebih 25 ya, 65 protein EGFR dari total 601. Mohon maaf, ternyata ini terdapat sekitar 601 nyawa EGFR ya, dari total 25 halaman. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan menu. Pilihan menu ya, karena kita digunakan sebagai obat kanker paru-paru, maka kita bisa memfilternya dengan hanya mengklik ini, menu Homo sapiens. Yaitu silakan berpindah ke bawah. Maka di sini ini nanti itu terdapat protein EGFR ya, yang hanya ditujukan kepada Homo sapiens atau manusia. Nanti EGFR, jadi kita bisa klik yang ini ya, yang EGFR cari.
kita buka salah satunya. Jika sudah seperti ini, ya ini adalah tampilan dari dalamnya. Ini adalah gambar struktur 3 dimensi dari si protein EGFR. Kemudian di sini adalah klasifikasinya, organismenya. Dan sini ada sistemnya dan juga data yang lain-lain. Kemudian untuk mendownload filenya, kita bisa mengarah ke halaman sebelah kiri, ini bagian download files. Kemudian silakan download dengan format legacy PDB format. Jika sudah, maka proteinnya sudah terdownload seperti ini. Kemudian itu juga bisa kita lakukan untuk protein-protein lainnya. Jadi kurang lebih begitulah tata cara mendownload struktur 3 dimensi dari suatu protein melalui website PDB-ID. Baik, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Kita akan melanjutkan ke tutorial berikutnya, yaitu mengenai molecular docking di video selanjutnya. Oke, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.